Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat Petri dari kelas 12 MIPA 1 nomor urut 34. Dalam video ini saya akan menjawab soal-soal dalam tugas demokrasi terpimpin. Jawaban berupa presentasi jawaban ya. Presentasi jawaban di PowerPoint. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah daftar soal atau pertanyaan yang akan dibahas dalam PowerPoint ini, dalam presentasi ini. Ada 6 pertanyaan sebagaimana terlihat di salin dia di layar ini. Terlihat pertanyaan, sekarang kita lanjutkan. Jawaban soal pertama adalah mengenai latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat. Sebagaimana terlihat di gambar ini, ada gambar konferensi meja bundar atau KMB. Nah, KMB ini salah satu keputusannya adalah antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Tapi faktanya Belanda tetap tidak menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Jadi seolah-olah terjadi pertentangan gitu. Jadi seolah-olah Belanda tuh mempertahankan Irian Barat. Nah, Indonesia memperjuangkan untuk membebaskan Irian Barat. Ada latar belakangnya, alasannya antara lain yang pertama ada Irian Barat merupakan bekas wilayah Hindia Belanda yang perlu untuk dibebaskan menjadi wilayah Indonesia, dibebaskan Irian Barat dari Belanda ini. Kemudian ada konsepsi kerajaan Majapahit ya, dengan yang terkenalnya itu menyatukan Nusantara. Kita lanjutkan. Masuk ke jawaban soal kedua. Mengenai penjelasan singkat rencana atau usul bunker. Nah, bunker ini adalah nama dari seorang wakil Amerika Serikat di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang bernama Ellsworth Bunker. Jadi bukan bunker tempat berlindung ya, bukan tempat berlindung saat terjadinya suatu bencana gitu ya, bunker bukan. Ini ada gambar Presiden Soekarno bersama Ellsworth Bunker. Kemudian ada gambar PBB, United Nations di situ. Nah, ini ada poin-poinnya, penjelasan singkatnya. Yang pertama, JFK, John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu risau dengan perkembangan masalah di Irian Barat. Nah, ini sebagai awal mula kenapa Amerika Serikat tuh bisa terlibat dalam masalah ini ya. Ternyata presidennya tuh risau. Nah, Bunker diutus untuk melakukan pendekatan kepada Indonesia dan Belanda. Nah, pendekatan ini ya inilah yang dikenal dengan usul atau rencana Bunker. Nah, secara singkat isinya adalah Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB. Kemudian pokok-pokok rencana ini diterima dan ditandatangani yang dikenal dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang salah satu pokoknya adalah penerimaan pemerintahan Irian Barat dari PBB pada 1 Mei 1963. Nah, Irian sendiri sebenarnya singkatan ya, yang sekarang tuh dikenal Papua. Irian itu singkatan dari ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. Jadi dia anti terhadap pemerintahan Belanda. Lanjut. Sekarang jawaban soal ketiga.
mengenai latar belakang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sebagaimana terlihat di gambar, ada tulisan Ganyang Malaysia. Terlihat yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ini merupakan penyimpangan politik bebas aktif, yakni politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini dilatar belakangi oleh munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew untuk membentuk Federasi Malaysia. Nah, pembentukan Federasi Malaysia ini mendapatkan penolakan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. NEVO ini New Emerging Forces. Kemudian pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ini awal mulanya ya. Jadi ditandai dengan Dwikora. Ganyang Malaysia sendiri itu dikemukakan setelah adanya aksi demonstrasi di Kuala Lumpur. Di sana munculnya protes atau aksi anti-Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia saat itu sangat marah mengingat lambang-lambang simbol negara Indonesia itu dihinakan saat aksi di Kuala Lumpur itu. Kemudian ini jawaban soal keempat mengenai akhir dari konfrontasi terhadap Malaysia. Menjelang akhir 1965, keinginan berperang dengan Malaysia berkurang dan peperangan pun mereda. Nah, pada saat itu merupakan masa Soeharto ya. Soeharto menjadi presiden. Keinginan berperang dengan Malaysia berkurang dan peperangan pun mereda. Dan ini terjadi setelah peristiwa G30S, Gestapo atau Gestop. Kemudian konferensi di Bangkok pada 28 Mei 1966 terjadinya pengumuman penyelesaian konflik ini antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Malaysia dan terjadinya proses normalisasi hubungan antara kedua negara ini. Kekerasan berakhir di bulan Juni. Penyelesaian perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Lanjut. Ini mengenai jawaban soal kelima, ya, kebijakan pemerintah saat itu dalam menghadapi krisis ekonomi pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, ini daftar kebijakannya ya. Pertama itu ada pembentukan Depernas. Depernas itu Dewan Perencanaan Nasional. Sebagai suatu upaya untuk menghadapi krisis ekonomi. Depernas ini sendiri lebih ke arah pembangunan yang akan dibahas lebih lanjut di soal ke-6. Kemudian yang kedua, melakukan senring mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 yang masing-masing nilainya ini diturunkan menjadi 10% saja. Sebagai contohnya Rp500 kalau diturunkan menjadi 10% berarti menjadi Rp50 rupiah, 50 ya, Rp50 rupiah. Kalau 1000 berarti menjadi Rp100 rupiah. Kemudian upaya lainnya adalah dengan membentuk panitia 13 yang menghasilkan Dekon. Dekon ini adalah deklarasi ekonomi. Secara keseluruhan ya, ekonomi yang dilaksanakan, suasana ekonomi pada demokrasi terpimpin itu merupakan ekonomi terpimpin. Ya, ekonomi terpimpin ini tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional
demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Sebentar. Kita lanjutkan, tadi ada sedikit penyuntingan ya mengenai huruf kapital pada penulisan nama negara. Semestinya ditulis dengan huruf kapital. Kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan ke-6. Apa sih tujuan dibentuknya Dipernas Dewan Perancang Nasional pada masa demokrasi terpimpin? Dewan Perancang Nasional ini atau Depernas itu dibentuk oleh pemerintah untuk memperbaiki situasi ekonomi Indonesia. Dibentuknya ini pada 15 Agustus 1959 dan dipimpin oleh Muhammad Yamin. Program Depernas itu berkaitan dengan pembangunan, sebagaimana tadi disinggung sebelumnya. Dewan Perancang Nasional itu programnya berkaitan dengan pembangunan. Programnya ada yang bernama Pola Pembangunan Semesta Berencana. Nah, program ini terdiri atas tripola, yang berarti ada tiga hal. Pertama, proyek pembangunan. Kedua, pola penjelasan pembangunan. Dan ketiga, pola pembiayaan pembangunan. Ini terlihat gambar Muhammad Yamin. Beliau merupakan ketua, pemimpin dari Depernas. Nah, Depernas ini akan diganti menjadi Bappenas, ya, Badan Perancangan Pembangunan Nasional, dan ini dipimpin oleh langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Kita lanjutkan yang terakhir ya. Nah, ini sekian video untuk menjawab soal-soal dalam tugas demokrasi terpimpin. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, dan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini merupakan judul pidato presiden yang diberikan oleh Kesatuan Aksi. Jadi dalam sejarah tuh kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran, sehingga jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena ada banyak hal yang dapat kita pelajari yang diharapkan semoga itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan, dan semoga kita tetap aman, sehat, dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.